Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat Sugar Daddy, bagian 9. Cuma merayakan sesuatu, jawab Satria meneguk minuman di meja. Apa? Tanya Sofia menatap dengan serius. Saya, cuma sedang ingin melakukannya. Kamu tahu, saya akan memberikan apapun jika saya inginkan. Saya akan melakukan apapun yang saya mau, tanpa harus menunggu momen tertentu atau alasan tertentu, jelas Satria. Sofia menghela napas pelan, baru kali ini dia bertemu pria semacam ini. Setelah selesai makan, mereka kembali ke kamar hotel. Sedangkan waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Sofia tampak gelisah dalam duduknya, sesekali menatap ponsel di genggamannya. No ponsel, Via. Satria mengingatkan. Maaf, Pih. Segera menaruh ponsel ke dalam tas miliknya. Saya sudah menelpon ke rumah, kalau malam ini kamu ada lembur lagi. Ucap pria itu, lalu duduk di sofa di samping Sofia, setelah sebelumnya melepaskan jas miliknya. Oh, saya ingin, ini. Tiba-tiba Satria meraup wajah tirus di depannya, segera mengecup bibir mungil yang sedari tadi menggodanya itu, membuat Sofia gelagapan. Satria menarik tubuh perempuan itu hingga dia terduduk di pangkuannya, merapatkan tubuh mereka berdua. Papi, Sofia menggumam, ketika tangan sang papi mulai bergerilya. Satria tak membiarkan perempuan itu mengeluarkan suara sedikit pun. Dia segera membungkam mulut kecil itu dengan ciumannya. Tangannya mengusap lembut ke segala arah, membuat tubuh semampai itu bergerak tak karuan. Malam itu mereka sama-sama saling melangkah berpetualang, menggapai dan mendaki puncak kenikmatan, yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata, hanya tubuh yang merasakan. Pikirannya tak lagi jernih, otaknya tak lagi mampu berpikir, hanya tubuh dan perasaannya yang memimpin. Hingga kedua tubuh yang bertautan itu mengejang, melengu bersamaan dengan sesuatu yang memancar dari keduanya. Melebur menjadi satu, bersama keringat yang membanjiri keduanya, mereka telah sampai di puncak kenikmatan. Dengan sisa napas yang terputus-putus. Kedua mata mereka saling menatap, kening mereka saling menempel. Kemudian sebuah senyuman tersungging dari bibir keduanya, yang sesaat kemudian saling mengecup lagi. I love you, Via. Bisikan samar terdengar di telinga Sofia, namun dia tak yakin. Kesadaran mulai mengabur dari dirinya. Mereka jatuh terlelap setelah berpindah ke tempat tidur, masih dalam posisi berpelukan. Esoknya, langit begitu cerah mentari begitu berseri. Satria duduk di kursi taman area hotel, setelah berlari mengelilingi tempat itu sebanyak 3 putaran. Air mineral yang tadi dia bawa, ditenggaknya hingga hampir habis setengahnya. Pria itu menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya, sudah hampir jam 10. Sofia pasti sudah terbangun, pikirnya. Dia harus bergegas kembali ke lantai 11, sebelum perempuan itu mencarinya. Sementara itu, Sofia terbangun dalam keadaan berantakan. Kedua matanya mengerjap untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Tangannya merayap, mencari sesuatu yang semalaman memeluknya dengan erat, tapi tak ditemukannya di mana pun. Tiba-tiba rasa sepi merayap di hatinya. Sofia berguling untuk mencapai pinggiran tempat tidur. Mencoba bangkit, walau merasakan seluruh badannya tak karuan. Perempuan itu duduk di tepi ranjang, kedua tungkai kecilnya terjuntai ke bawah. Dia melirik ke atas nakas di samping tempat tidur. Ada secari kertas di bawah segelas air putih. Minum air putih saat bangun tidur, itu bisa membuat tubuh kamu sehat. Tulisan di kertas tersebut yang tersusun rapi seperti kaligrafi. Sofia tersenyum, meraih gelas tersebut dan menenggak isinya hingga hampir habis. Dia menatap jam di dinding, pukul 9 pagi. Sofia mengacak rambutnya kasar, ia kembali menjatuhkan dirinya ke atas tempat tidur empuk itu. Sepertinya aku mulai terbawa perasaan. Berada dekat dengan pria itu, membuat akal sehatku perlahan menghilang. Aku bahkan bisa menikmati semua yang dia lakukan pada tubuhku. Sialan. Kamu harus sadar, Via. Kamu tidak boleh seperti ini, batinnya meledos. Sesaat kemudian Sofia bangkit lagi, dan memutuskan untuk segera membersihkan tubuhnya. Wangi aromaterapi menyeruak memenuhi kamar mandi. Hampir seluruh tubuh perempuan itu tenggelam di bawah busa di dalam bathtub.
Sofia merendam tubuhnya dengan air hangat, membuatnya merasa rileks. Mengendurkan saraf-saraf yang sempat menegang semalam. Apakah aku terlalu serakah jika menikmati semua ini sebentar saja? Aku takkan lama, aku janji, hanya sebentar, gumamnya dalam hati. Setengah jam berlalu, perempuan itu telah selesai dengan urusannya. Membalut tubuhnya dengan baterobe yang berada di balik pintu kamar mandi, menggulung rambut basahnya dengan handuk yang juga dia temukan di sana. Sofia duduk di sofa dekat jendela, melihat ponsel yang semalaman dia matikan. Beberapa panggilan masuk dan banyak pesan dari sejak tengah malam. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, panggilan video dari nomor ayahnya. Sofia menggeser tombol hijau. Mama. Wajah imut itu terpampang di layar. Iya, Dikta sayang. Sapanya, penuh kerinduan seakan telah lama berpisah. Mama kenapa nggak pulang? Dikta dengan wajah polosnya. Mama harus kerja, sayang. Tapi Mama baru mandi? Tanyanya yang melihat handuk yang menutupi kepala ibunya, Sofia baru menyadari. Iya, tadi Mama baru bersihin alat latihan, terus Mama gerah jadinya mandi. Jawabnya tergagap. Kamu kenapa nggak sekolah? Sambungnya lagi. Aku sakit, Mam, rengekannya dengan mata berkaca-kaca. Sakit? Sakit apa? Keningnya berkerut. Semalam Dikta demam, badannya panas. Ayahnya yang merebut ponsel dari tangan cucu kesayangannya. Terus sekarang gimana, ya? Udah minum obat? Mau ke dokter? Sofia mulai panik. Sudah mendingan, panasnya sudah turun. Semalam ibu kasih obat, jawabnya. Sofia bernapas lega. Semalam bos kamu yang telepon, kasih tahu kalau kamu nggak bisa pulang karena harus lembur. Sofia mengangguk, sesuatu terasa menghalangi tenggorokannya. Iya, ya. Banyak kerjaan, bohongnya. Tapi hari ini kamu pulang, kan? Tanyanya dengan nada khawatir. Pulang? Ya. Ia mengusap sudut matanya yang hampir meneteskan air. Entah kenapa hatinya terasa sakit, karena harus membohongi keluarganya seperti itu. Ya sudah, sana selesaikan pekerjaan kamu, cepatlah pulang. Kata ayahnya yang kemudian mengakhiri panggilan. Sofia menghela napasnya dalam-dalam. Air mata baru saja lolos dari netranya, yang kemudian diusapnya dengan segera. Sabar Sofia, kamu harus kuat. Sebentar lagi, dan ini semua akan segera berakhir, katanya menyemangati diri sendiri. Terdengar suara serak dari arah belakang. Sofia menoleh, dia terhenyak. Ternyata Satria sudah berdiri di sana. Cukup lama ia mendengarkan percakapan keluarga di telepon barusan. Papi. Sofia yang kaget, dengan pikirannya yang menerka-nerka. Maaf, kembali memasukkan ponselnya ke dalam tas. Sudah bangun? Tanyanya basa-basi, padahal sudah jelas dari rambut basah yang digulung ke atas tertutupi handuk. Satria berjalan mendekat, ada yang menelpon? Tanyanya, yang kemudian berhenti persis di samping sofa. Sofia mengangguk, semalam Dikta demam, jawabnya sendu. Satria menghela napas, mau pulang sekarang? Tawarnya. Boleh? Tanya Sofia mendongak. Satria mengangguk, baiklah, tunggu sebentar. Kemudian dia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Setengah jam kemudian, Sofia tiba di ambang pintu, ketika Dikta berlari menghampirinya lalu melompat ke pelukannya. Gadis kecil itu tampak sangat kegirangan, menyambut kepulangan ibunya sejak semalam. Mama! Teriaknya. Sofia memeluk tubuh mungil itu dengan kuat, menghirup aroma tubuhnya yang selalu dia rindukan. Rasanya seperti bertahun tak bertemu. Dia tahu, banyak waktu yang terbuang percuma, yang seharusnya bisa dia habiskan bersama putri semata wayangnya itu. Tapi dirinya malah lebih banyak menghabiskannya di luar, dengan dalih bekerja untuk menghidupi mereka. Seketika rasa bersalah menyeruak dalam dada. Apalagi mengingat semalaman dirinya sedang berada di mana dan melakukan apa, sementara putrinya tengah merasakan demam. Maaf, sayang. Bisiknya di telinga Dikta. Kemudian menciumi wajah dan kepala gadis cilik itu dengan penuh kasih sayang.
Kamu masih sakit? Tanyanya, menyentuh kening anaknya dengan punggung tangannya. Dikta menggeleng pelan. Kata nenek, aku nggak boleh lemah, aku harus kuat seperti mama, ucapnya, meski dengan wajah yang masih pucat. Sofia merasakan matanya berkaca-kaca, kemudian kembali menciumi kepala putri semata wayangnya itu dengan penuh perasaan. Sekilas dia melirik ke arah seberang jalan, mobil itu masih di sana dengan kaca belakang yang sedikit terbuka. Sesaat kemudian terlihat kacanya ditutup pelan, kemudian mobil hitam itu melaju pergi meninggalkan kediaman Sofia. Satria memutuskan untuk segera pergi dari sana, setelah memastikan Sofia sampai dengan selamat di rumahnya. Pria itu merogoh ponsel di saku jasnya, membuka aplikasi banking, kemudian mengetik angka-angka. Mengirimkan uang dengan nominal yang lumayan ke rekening Sofia. Saya sudah transfer, pesan dari Satria, yang disertai bukti transfer ke nomor Sofia. Iya, makasih, Papi, balasan dari perempuan itu. Jaga diri kamu selama tidak bersama saya. Ajak Dikta ke dokter, agar dia cepat sehat lagi, balas Satria dalam pesannya. Iya, Papi, makasih. Tak ada balasan lagi. Sementara itu di rumah Satria. Lara melirik ke arah Satria, yang fokus dengan sarapannya tanpa terganggu apapun. Wajah pria itu masih membuatnya berdebar hingga kini. Bahkan setelah 10 tahun pernikahan mereka, pria itu masih selalu membuatnya gugup tatkala mereka berduaan seperti ini. Lara berdeham untuk menghilangkan kegugupannya, tapi suaminya masih tak terganggu. Hari ini kamu di rumah? Tante Lara memulai pembicaraan. Satria hanya bergumam tidak jelas. Aku sore ini terbang ke Singapura, ucap Lara melanjutkan, membuat Satria menghentikan kegiatan makannya sebentar. Oke, ucap Satria akhirnya menjawab. Kamu tidak mau ikut? Tanya Lara dengan penuh harap. Pergilah sendiri, aku ada pekerjaan. Jawab Satria meneguk jus jeruk di sisi kirinya, kemudian mengelap mulutnya dengan kain yang tersedia. Satria bangkit dari kursinya. Ia membalikkan tubuh tingginya, bermaksud naik ke kamarnya. Aku pergi dengan teman-temanku, Satria. Ucap Lara menoleh punggung Satria ya. Baiklah, terus berjalan menaiki tangga. Banyak teman laki-laki di sana. Ujar Lara setengah berteriak. Terserah. Satria melambaikan tangannya tanpa menoleh, kemudian masuk ke kamarnya untuk berganti pakaian. Sementara Lara merajuk di bawah, melempar garpu dan sendok ke sembarang arah, kemudian terisak. Sudah berbagai cara dilakukannya, untuk mengembalikan senyum pria itu untuknya, namun hasilnya nihil. Kini suaminya itu bahkan bersikap lebih dingin dari biasanya. Sejak terbongkarnya skandal perselingkuhannya dengan seorang pria dari kalangan selebritis, Satria selalu mengacuhkannya. Malah kadang tak menanggapinya, ketika berbicara ataupun berbuat sesuatu. Segala cara untuk meminta maaf telah dia lakukan, segala bentuk rasa bersalah telah dia tunjukkan, namun Satria tetap bergeming. Sudah hampir 2 tahun mereka tak saling bicara secara normal. Satria selalu menyibukkan diri dengan bisnis perusahaan keluarganya. Sementara dirinya sibuk bersosialisasi kembali, dengan teman-teman sosialitanya yang sempat terjeda selama 2 tahun, setelah skandal itu terbuka ke publik. Dan tampaknya, kini teman-temannya telah menerimanya kembali, karena skandal itu sudah sepi dari sorotan. Seharusnya Lara merasa bersyukur, Satria tak mencampaknya setelah skandal itu terbuka. Satria malah melindunginya dari kejaran para pencari berita, membungkam semua gosip yang beredar dengan kekuasaan yang dimilikinya. Namun itu tampak tak cukup bagi dirinya. Dia menginginkan hal lain, yang sebelumnya dia dapatkan dari suaminya, perhatian dan kasih sayang. Namun, tampaknya suaminya itu terlalu terluka dengan perbuatannya. Satria terlalu marah, sehingga menjadikan dirinya tak lagi menginginkannya. Sempat Satria akan menceraikannya 4 tahun lalu, namun Lara memohon dengan bersimpuh di kaki suaminya untuk tak melakukannya. Perempuan itu berjanji takkan mengulangi perbuatannya. Dia akan bersikap baik asalkan Satria tak mencampakkannya, tak membuangnya ke jalanan. Dia tak bisa membayangkan, kalau saja suaminya nekat menceraikannya, bagaimana dia hidup. Lara sudah terbiasa, hidup dengan segala kemudahan yang didapatnya dari pria itu. Uang, kekayaan, dan kesenangan, yang takkan mungkin dia dapat dari orang lain.
Walaupun dia tahu Satria sudah tak menginginkannya, dia memutuskan untuk bertahan. Demi hidupnya, demi apa yang telah dimilikinya selama ini. Bersambung.